Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Umera dengan NIM 2522095. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang antena, internet, satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc. Yang pertama itu ada antena. Baik, yang pertama itu ada antena. Antena adalah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel. Contohnya seperti antena TV untuk menangkap sinyal televisi atau antena wifi pada router yang mengirim sinyal internet ke HP atau laptop. Dan adapun fungsi atau tujuan dari antena yaitu menyalurkan sinyal antar perangkat pengguna dan sistem jaringan, misalnya BTS atau satelit. Yang kedua, selanjutnya ada komponen. Komponen itu adalah elemen pemancar dan penerima, reflektor, kabel aksial. Selanjutnya ada jenis-jenis antena, yaitu omnidireksional, yaitu menyebarkan ke segala arah. Selanjutnya ada direksional, yaitu arah tertentu yang parabolik. Yang selanjutnya ada manfaat dari antena, yaitu memperkuat sinyal dan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koneksi. Yang kedua ada internet satelit. Internet satelit adalah jenis koneksi internet yang menggunakan satelit sebagai media transmisi data dari dan ke pengguna. Contohnya itu digunakan oleh kapal laut di tengah laut atau di daerah pedalaman seperti pedesaan terpencil yang tidak terjangkau kabel atau fiber optik. Selanjutnya ada fungsi atau tujuan, menyediakan akses internet di wilayah tanpa infrastruktur jaringan dasar. Selanjutnya ada komponen yaitu satelit geostasioner, antena parabola, dan modem satelit. Adapun cara kerja dari satelit yaitu data dari pengguna dikirim ke satelit lalu diteruskan ke server internet dan sebaliknya. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dapat digunakan di lokasi terpencil, bencana alam, atau keperluan militer. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu kecepatan biasanya lambat, sinyal terpengaruh oleh cuaca. Selanjutnya kita masuk pada jaringan seluler. Jaringan seluler yaitu sistem komunikasi yang berbasis sinyal radio yang memungkinkan perangkat bergerak seperti handphone untuk melakukan komunikasi suara dan data. Contohnya ketika kita menggunakan HP untuk mengakses internet menggunakan data seluler 4G atau 5G, itu memanfaatkan jaringan seluler. Dan adapun fungsi dan tujuannya yaitu memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa kabel secara fleksibel. Dan selanjutnya ada komponennya yaitu BTS, SIM card, jaringan inti, perangkat pengguna. Dan adapun jenis-jenis dari jaringan seluler ini yaitu 3G, 4G, LTE, 5G, dan 2G. Dan ataupun manfaatnya itu memberikan akses internet dan komunikasi di mana saja selama terjangkaunya sinyal. Nah, selanjutnya ada perkembangan
yaitu kecepatan dan latensi semakin baik, sering hadirnya itu 5G. Dan selanjutnya yang poin D itu ada jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini adalah jaringan sementara yang dibentuk antara perangkat tanpa menggunakan infrastruktur yang tepat seperti router dan BTS. Contohnya yaitu fitur mobile hotspot di HP yang digunakan untuk berbagi koneksi internet ke laptop secara langsung. Dan adapun fungsi atau tujuannya yaitu menghubungkan perangkat secara langsung dalam waktu singkat tanpa memerlukan jaringan pusat. Selanjutnya ada komponen. Perangkat mobile ini atau komputer untuk protokol komunikasi. Dan adapun cara kerja dari ad hoc ini, perangkat bertindak sebagai node yang bisa mengirim, menerima dan meneruskan data. Dan selanjutnya ada jenis dari ad hoc yaitu managed atau mobile, finance atau kendaraan, WSN atau sensor. Adapun manfaat dari ad hoc ini itu praktis, cepat, efisien digunakan dalam kondisi darurat atau terbatas. Dan adapun kelemahan dari ad hoc ini yaitu jangkauan terbatas, rentan akan gangguan atau tidak cocok untuk pengguna jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.